Indonesia harus mengubur mimpinya lolos ke semifinal Piala Asia U17 2025 setelah menyerah dari Korea Utara 0-6. Kini kita sudah terhubung dengan analis sepak bola TV One, Bagus Priambodo. Selamat pagi Bagus. Bagus, bagaimana Anda melihat penampilan Garuda Muda pada pertandingan semalam? Apakah ini adalah hasil yang sangat mengejutkan dari kacamata analis sepak bola kita? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Tentu saja pertandingan semalam adalah pertandingan yang menghadirkan rasa kecewa bagi seluruh penggemar sepak bola nasional dan juga jajaran pelatih dan juga pemain ya. Tapi saya pikir pertandingan semalam adalah satu bentuk bahwa kita memang menghadapi pertandingan yang semakin hari semakin berat. Artinya, that's the real game. Kita melihat bahwa ternyata Korea Utara bermain memang sangat-sangat baik, bahkan lebih baik daripada Korea Selatan. Kalau kita mau bandingkan sebagai sama tim semenanjung Korea begitu, mereka sangat bagus dalam organisasi, sangat ketat, kemudian sangat powerful. Serangan yang dibangun terus-menerus dan akhirnya pendekatan yang dilakukan oleh timnas muda kita pun tidak cukup baik. Sebenarnya kalau saya perhatikan dari awal pertandingan kita menggunakan pendekatan yang selama ini kita yakini akan ampuh dalam babak penyisihan. Kita bisa mengalahkan Korsel, Afghanistan dan juga Yaman dengan cara seperti itu. Tapi ternyata menghadapi Korut yang bermain secara organisasi lebih rapi dan kemudian lebih disiplin dalam pergerakan, dalam posisi dan juga kontinuitasnya sangat tinggi sekali. Mereka menyerang dengan tidak habis-habisnya, artinya selalu ada gelombang serangan yang dibangun dengan pace yang sama, kecepatan yang sama, dan itu akhirnya membuat pertahanan yang kita bangun pun menjadi longgar, tembus, dan akhirnya anak-anak kita harus membobol 6 gol. Saya pikir ini sebuah pertandingan yang mungkin secara skor itu mengejutkan, tapi saya sih menganggap bahwa memang Korea adalah lawan yang lebih kuat ya daripada Indonesia. Dan ini pelajaran yang bagus sebenarnya, Iko. Kita menghadapi lawan yang mungkin akan sama semua levelnya pada saat di Piala Dunia nanti. Jadi memang sebenarnya kan timnas kita ini kan sudah memenuhi target utama, mimpi besarnya sudah diraih ya. Yaitu bermain di Piala Dunia U17 di level mereka kan begitu. Nah, tinggal sebenarnya andai kata kita bisa masuk sampai final itu sebenarnya menambah jam terbang saja. Buat saya juara, tapi sebenarnya dari perempat final, semifinal, final itu kalau kita jalan terus itu sebenarnya kita sama dengan menambah 3 pertandingan uji coba bagi mereka. Karena kita tahu bahwa menggelar laga uji coba di level junior tentunya tidak sama dengan uji coba di level senior yang atur jadwalnya kan gitu, dan ini bagus buat persiapan menuju Piala Dunia. Tapi ya sudah, artinya ketika semalam kita pastikan tidak bisa melewati babak perempat final, ya berarti tim ini harus meriset lagi rencana mereka untuk menuju atau bermain di Piala Dunia nanti. Melihat pertandingan semalam dan juga track record timnas muda kita di fase grup 3 kali meraih kemenangan, namun di per-8 besar kemarin harus menelan kekalahan. Ini apakah memang terjadi penurunan performa atau memang murni karena kita harus mengevaluasi kembali dari sisi teknis permainan seperti itu? Saya merasa bahwa level pertandingan yang kita hadapi semakin kemarin semakin tinggi ya. Bahkan Yaman dan Afghanistan pun di laga terakhir juga memberikan perlawanan yang luar biasa walaupun sudah pasti nggak lolos. Ini akan kita hadapi nanti. Ini adalah simulasi kita di Piala Dunia nanti bahwa lawan itu akan semakin berat walaupun mungkin secara catatan kita tidak mengenal. Kita tidak tahu nih. Kita sama sekali tidak mengenal di manakah siapa Korea Utara selama ini karena minimnya mereka bermain bertemu dengan kita kan gitu. Tapi kita bisa melihat level permainan mereka memang berbeda, memang lebih rapi. Saya bilang tadi di awal, Korea semalam bermain bahkan lebih rapi daripada Korea Selatan yang kita kalahkan di awal pertandingan, di awal turnamen kan begitu. Tapi sebenarnya memang tidak, ini hal yang sangat lumrah bahwa ketika di level grup itu pasti ada banyak strategi dan pendekatan yang bisa kita gunakan karena kan intinya bagaimana caranya kita meraih poin sebanyak-banyaknya. Tapi begitu memasuki
laga perempat final, semifinal, atau final itu kan laga hidup mati ya. Artinya semua tim akan berusaha memberikan pendekatan terbaik untuk bisa memenangkan pertandingan. Saya tidak melihat adanya, saya sih lebih bukan pada penurunan ya, tapi bahwa kemudian timnas senior kita menghadapi lawan yang memang lebih siap, lebih tepat pendekatan taktiknya, dan kemudian bisa membongkar kita, nah, gitu. Ini kan masalah respon aja. Bagaimana kemudian rencana yang kita bangun kok terbongkar, tidak berjalan, terus bagaimana kita meresponnya. Nah, ini yang saya pikir sebuah pelajaran besar bagi Indonesia sebelum tampil di Piala Dunia. Dan gak usah khawatir bahwa sebenarnya kita juga, bukan kita doang kok yang juara grup satu berantakan dan tersingkir ya. Tajikistan juga yang sebenarnya pada fase grup berada di atas Korea Utara juga semalam kalah sama Korsel. Korsel yang di bawah kita malah berhasil menembus semifinal. Ya, itu yang disebut dinamika dalam sebuah turnamen yang bisa kita pelajari di sini, Kak. Ya, melihat dari situasi saat ini, jika dari kacamata Anda, seberapa jauh kita akan melangkah pada Piala Dunia U17 tahun depan? Ya, kita masih menunggu bagaimana proses drawing ya. Saya pikir, saya merasa bahwa timnas Indonesia itu harus berusaha untuk meraih mimpinya pelan-pelan gitu. Misalkan kalau kita mau komparasi, apakah raihan kita lebih baik sejauh ini? Ya oke. 2 tahun lalu kita berhasil bermain di Piala Dunia dengan status tuan rumah. Dan sekarang kita berhasil kembali bermain di Piala Dunia dengan melalui babak kualifikasi yang ketat, kan begitu ya. Dan kemudian di Piala Asia. Itu sebenarnya buat saya berarti tim ini pada suatu titik sudah menunjukkan semacam progres, walaupun ini adalah 2 tim yang berbeda kan gitu, ada progres. Artinya secara potensi kita bisa kan gitu. Nah, sekarang tergantung di Piala Dunia nanti kita akan ketemu dengan siapa, terus mau bagaimana pendekatannya. Kita kalau mau dibandingkan directly, walaupun lagi-lagi itu adalah 2 tim yang berbeda ya, dengan yang bermain di tahun 2023, ya tentu saja kita lihat aja, misalkan kemarin belum meraih kemenangan, ya mungkin targetnya nanti meraih 1 kemenangan cukup, atau memperbaiki rekor penampilan. Saya pikir itu hal-hal kecil itu yang kemudian bisa menstimulasi kita menuju sebuah progres yang baik ya. Bukannya tidak boleh kita bermimpi, saya ingin juara Piala Dunia, saya ingin Asia, ya boleh-boleh saja. Tapi alangkah baiknya kalau ada target-target yang visible buat dilakukan, visible buat dikejar, itu akan membantu tim ini berkembang, anak-anak ini berkembang, karena jangan lupa bahwa U17 bagaimanapun juga adalah bagian dari perjalanan panjang mereka, Ikra. Kan begitu. Kita tahu bahwa banyak sekali tim-tim pemain-pemain yang ketika usia muda berkembang, tapi kemudian di usia yang senior, di golden age yang dibutuhkan, mereka malah tidak berkembang, atau sebaliknya. Nah, ini yang saya pikir akan menjadi sebuah tantangan menarik bagi para pemain untuk mengembangkan diri maupun sebagai tim. Nah, sekarang kita punya waktu sekitar 5-6 bulan untuk mempersiapkan diri sebelum bermain di Qatar nanti. Nah, ini bagaimana nih? Bagaimana kita mengembangkan para pemain? Apakah kompetisi lokal apabila dikembalikan ke klub saja itu cukup? Apakah sudah ada wadah yang cukup kompetitif bagi mereka untuk menempa diri? Ini akan menjadi PR terbesar dari PSSI. Ikra. Baik, faktor drawing dan juga bagaimana para manajemen di timnas kita selama 6 bulan ke depan untuk menggodok para pemain Garuda Muda ini menjadi faktor penentu seberapa jauh timnas kita akan berlaga di Piala Dunia U17 pada 2026 mendatang. Terima kasih banyak Bagus Priambodo, analis sepak bola TV One. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, Ikra.